Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini dengan acara kita pelaksanaan LDK Percaya yang ke-11. Sebelum saya melanjutkan dua patah kata, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, semoga sehat selalu ya, teman-teman semuanya. Saya harap semoga sehat semua ya. Oke, sebelum saya melanjutkan sepatah dua patah kata, yang terhormat Kak Rahmadina Damanik SH, selaku Ketua Pelaksana LDK Maperca ke-11. Yang terhormat Kak Sylvia Indriani SH, selaku Sekretaris Pelaksana LDK Maperca ke-11. Yang terhormat Abangda Salman Huda, selaku pemateri 1, tapi Bang Salman nanti akan diganti kedua ya teman-teman. Soalnya abangnya masih di perjalanan. Yang terhormat Abangda Fadli Wijaya selaku pemateri 2. Yang kami hormati Abangda Abdul Ardiansa Sitepu SH selaku pemateri 3. Yang kami hormati Abangda Abdurrahman SH selaku Ketua Umum Permahi DPC Tangerang dan juga sebagai pemateri yang ke-6. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman atau peserta LDK Maperca yang ke-11. Puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu sehingga kita dapat menimba ilmu dalam acara pagi hari ini. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Bora Oktiani Waruhu selaku moderator kita pada pagi hari ini yang akan membina kegiatan ini dari awal hingga sampai akhir nanti. Baik, izinkan saya membacakan random dan tata tertib terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan dan telah dibukakan acara waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya jam 10 pas saya udah mulai acara ini. Nanti akan jam 10 sampai 10.45 yang akan materi kita pada pagi hari ini manajemen organisasi, pengenalan bidang di Permahi, pengalaman ketua pelaksanaan kepanitiaan yang akan pemateri Bang Fadli 11.45 sampai jam 12 sesi tanya jawab, 12 sampai 13 nanti akan isoma, dan yang akan dilanjutkan keduanya materi public speaking, bagaimana untuk berani menjadi MC, moderator, dan narasumber yang akan dilaksanakan Salman Huda. Itu akan digabung sebelum insoma nanti. Oke, saya lanjut. Jam 13 sampai 13.45 materi manajemen konflik, macam-macam cara penyelesaian konflik, para praktik penyelesaian masalah yang akan dilakukan sebagai pemateri Abdul Ardiansa Sitepu SH 13.45 sampai 14.00 sesi tanya jawab, jam 14 sampai 14.45 materi 6 diplomasi organisasi atau hubungan antara cabang, pusat, IKI, organisasi lain, instansi pemerintah dan instansi swasta. Pematerinya Abangda Abdurrahman SH 14.45 sampai 15 sesi tanya jawab, 15 sampai 15 dokumentasi oleh nanti bagian humas atau Pubdekdok, 15 sampai 15.20 penutup saya sendiri. Tata tertib LDK Maperca ke-11, peserta wajib mengaktifkan kamera selama Zoom berlangsung. Semoga teman-teman ini nanti mengaktifkan kameranya ya. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon sepanjang kegiatan berlangsung, kecuali jika dipersilakan.
Ketiga, peserta dilarang keras untuk melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan dalam sesi bermateri. Keempat, peserta wajib menjaga etika dan tidak membuat gaduh serta menjaga ketertiban saat materi berlangsung. Kelima, bagi yang melanggar tata tertib di atas, maka kami segenap panitia akan memberikan peringatan maupun sanksi. Nanti sanksinya akan dikasih panitia ya teman-teman. Keenam, keaktifan dan sikap para peserta mempengaruhi kelulusan untuk menjadi anggota Permahi DPC Tangerang. Saya harap di sini teman-teman lebih aktif dan berargumen secara tata tertib yang akan berlangsung oleh panitia atau nanti akan dilemparkan oleh pemateri. Ketujuh, untuk penetapan dan pengesahan kelulusan LDK akan diumumkan paling lama 10 hari. Bagi yang sudah disahkan maka akan mendapatkan sertifikat Maperca maupun LDK. Cukup sekian tata tertib kita. Baik, tidak terasa sudah berada di inti. Saya akan melanjutkan. Bang Fadli, sudah oke ya? Oke, moderator. Terima kasih, Bang. Baik. Sekarang yaitu sesi pemaparan Bang Fadli. Dipersilakan, Bang. Mohon maaf sebelumnya saya nggak aktifin kamera ya, karena di sini agak lampunya saya lagi tempat kerja juga. Mohon dimaklumi ya, teman-teman punya. Saya cuma bisa ngomong secara virtual saja. Terima kasih. Oke, Bang Fadli dilanjutkan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bang, sehat. Ya, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Materi manajemen organisasi yaitu cara atau perencanaan. Manajemen itu adalah cara atau perencanaan terhadap sesuatu, dan organisasi itu adalah perkumpulan. Jadi bagaimana cara kita merencanakan sesuatu dalam perkumpulan ini. Kemudian manajemen organisasi itu tidak hanya berfungsi di dalam aja, tapi di luar juga kita harus bisa merencanakan sesuatu untuk berkoalisi dalam segala hal. Itu dia, kita harus menetapkan dan mengatur segalanya. Bisa dimanfaatkan dalam bidang pekerjaan juga, dalam magang perusahaan, dan kegiatan Karang Taruna atau di masyarakat pun, dan dalam keluarga juga. Dalam tujuan organisasi, yaitu membangun koordinasi yang baik di antara satu sama lain, dan meningkatkan kinerja organisasi agar lebih aktif, efektif, dan menjaga lingkungan organisasi agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura positif, serta mendorong anggota agar lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sekarang kita masuk ke tahapan manajemen organisasi. Pertama, perencanaan atau planning seperti mendeskripsikan tujuan kegiatan, keterlibatan SDM, dan target lainnya. Serta pengelolaan atau organizing seperti membagi tugas masing-masing kepada penanggung jawab. Dan pengarahan atau actuating seperti dibina oleh ketua pelaksana, steering komite, atau ketua divisi setiap kinerja supaya tidak menyimpang dari yang didiskusikan. Dan pengontrolan atau controlling setelah pembinaan, maka ada aktivitas pengecekan kinerja apakah sudah tepat atau belum, serta evaluasi. Di akhir adalah evaluasi untuk memperbaiki kinerja satu sama lain demi meminimalisir
konflik yang terjadi. Sekarang kita masuk ke pengelolaan. Pengelolaan bidang organisasi. Ada beberapa bidang organisasi, yaitu salah satunya Biro Organisasi dan Pembinaan, untuk melakukan upaya melawan terhadap negatif isu yang berkembang di internal maupun eksternal terhadap organisasi, serta melakukan job planning dan musyawarah dengan ketua cabang dan atau wakil ketua, sebagaimana landasan kebijakan bertindak, dan mempelajari pendapat, koreksi, masukan, dan kritik, melaporkan kepada ketua cabang untuk dijadikan landasan kerja. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan pembekalan peningkatan skill kepada kader-kader. Memperdayakan kader-kader menjalankan tupoksinya masing-masing. Sekarang kita masuk ke Biro Pendidikan dan Pengembangan. Biro Pendidikan dan Penelitian Pengembangan itu tupoksinya melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun swasta dalam rangka meningkatkan keilmuan hukum dan memberikan edukasi hukum sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat. Contohnya, kegiatan MOU dengan instansi dalam kajian, serta kajian rutin dan kajian dasar-dasar ilmu hukum, kunjungan lembaga, pelatihan-pelatihan seperti legal drafting. Selanjutnya kita masuk ke Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum. Tupoksi dari Biro Penyuluhan dan Penerangan Hukum ini mencari dan mendapatkan data tentang hal-hal yang terjadi di luar lingkungan, serta membuat pegangan atau pedoman materi-materi penyuluhan hukum, dan memberikan atau melakukan penyuluhan atau pemahaman tentang hukum kepada masyarakat. Contohnya, penyuluhan hukum ke masyarakat, sosialisasi atau edukasi ke instansi, roadshow ke kampus-kampus memperkenalkan Permahi. Kita masuk ke Biro Kreatif. Tupoksi dari Biro Kreatif itu melaksanakan kegiatan unit seperti penyelenggaraan produksi, atribut dan pakaian Permahi, mengkoordinir kartu tanda anggota Permahi. Contohnya, kegiatan penyelenggara KTA, Almed, dan membangun kamar dagang usaha, pelatihan kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke Biro Hubungan Masyarakat dan Media Informasi. Tupoksinya yaitu memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat atau pihak lain akan sesuatu untuk membuat masyarakat mengerti akan keberadaan Permahi DPC Tangerang. Yang kedua, memberikan informasi tentang perkembangan organisasi yang cukup terhadap semua perangkat organisasi. Yang ketiga, membuat konten menarik yang dapat memberikan edukasi yang sangat diperlukan di masyarakat. Yang keempat, mengumpulkan informasi untuk kepentingan organisasi. Serta yang kelima, menjalankan media sebagai bentuk pelayanan interaktif dengan pihak lain. Contohnya itu seperti mengelola media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Membuat desain pelatihan, menyelenggarakan podcast, membuat konten, dan mendokumentasikan setiap momen. Oke. Sekarang kita masuk ke Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH. Tupoksinya yaitu melakukan pengkajian, pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan bantuan hukum bagi anggota Permahi maupun non-Permahi. Dan melaksanakan training atau pembekalan skill menghadapi masalah hukum. Contoh dari kegiatan ini, itu advokasi masyarakat, memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat, pelatihan pendampingan hukum. Ya, kita lanjut. Lembaga Kajian Pengawasan Penegakan Hukum atau LKPPH.
Tupoksinya yaitu melakukan pengkajian, pengawasan, dan pemantauan produk hukum baik di lingkup pusat maupun daerah, serta melaksanakan kajian-kajian isu strategis terhadap persoalan yang berkembang saat ini. Contohnya, dialog publik dengan isu strategis, diskusi panel, kajian mendalam mengenai PUU dengan persoalan yang ada. Nah, jadi di sini ada yang berminat untuk join di bidang apa kira-kira, teman-teman? Dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana, teman-teman? Teman-teman audiens bisa jawab pertanyaan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Kira-kira mau bagian bidang apa? Sudah dicatat semua ya tadi? Atau udah ketinggalan, silakan bisa dikasih tahu saya. Ayo dong aktif, masa diem aja. Ayo teman-teman lebih aktif lagi. Siapa di sini teman-teman? Mau nanti bagian mau bidang apa? Sementara ada pencerahan dari Abang Fadli. Ya Bang Fadli ya. Oke, siap. Saya Bang, maaf, mau bagian LKBH Bang. Ya, siapa? Perkenalkan. Maaf sebelumnya saya atas nama Indra Wijaya Bang. Ya, mau ingin bertanya soal apa? Ini LKBH ini Bang. LKBH. Iya, kenapa LKBH? Iya Bang. Ini saya berminat di bagian LKBH Bang. Sudah siap untuk melakukan tupoksi ini ya? Itu sudah diperlihatkan tuh screen besar tuh. Dilihat lagi tupoksinya biar lebih jelas ya. Terus siapa lagi? Iya Bang. Dan apa yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Saya izin bertanya, Bang Fadli. Ya, perkenalkan siapa namanya? Nama saya Muhammad Faizal. Ya. Sini saya izin bertanya. Tadi kan ada yang kelewat, saya mungkin kurang nyimak. Tadi bagian divisi hubungan masyarakat itu tadi kerjanya seperti apa aja gitu? Ya. Divisi hubungan masyarakat. Ya. Tupoksinya ya? Iya. Atau tupoksinya? Yaitu memberikan informasi
mendidik, dan meyakinkan serta meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat dan atau pihak lain akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti akan keberadaan pemain DPC Tangerang. Nah, itu sisanya sudah di share screen ya, agar lebih jelas terlihat. Bagi yang belum lengkap untuk mencatat, silakan dicatat, lengkapi catatannya. Yang lain kok kalau mau bertanya silakan ya. Ini saya buka sesi sesi tanya jawab aja kali Bang ya. Oke. Ya, buat teman-teman yang jawab di waktu dan tempat. Kepada audiens boleh bertanya. Apa aja yang masih belum dimengerti, apa ada tanggapan dari audiens, boleh dipaparkan, boleh disampaikan kepada Bang Fadli, nanti akan dibantu untuk mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Ini masih ada yang baru bergabung gimana ini? Panitia. Harap diperhatikan ya panitia. Ya, silakan yang mau bertanya. Maaf Bang, izin bertanya. Ya, Ini silakan. terkait dengan penyelesaian kasus di bidang hukum, bahwa kemarin ada salah satu keluarga yang terhimpit kasus. Nah, untuk menyelesaikannya di bagian LKBH atau bantuan hukum, persyaratannya gimana dan besaran biaya yang harus kita keluarkan itu berapa, Bang? Itu aja, Bang. Kalau untuk mengenai biaya mungkin tidak ada, dalam artian ya kita seperti LBH pada umumnya ya, secara umum itu seperti itu. Jadi secara kesukarelawan lah untuk menanganinya, tergantung kasus-kasus tertentu juga ya yang bisa ditangani seperti apa, kayak gitu Indar. Dan untuk persyaratannya gimana, Bang? Untuk mengajukan sebuah kasus. Untuk persyaratan nih secara umum itu pertama harus ada rincian atau surat dari kronologis dulu agar kita tuh bisa membahas atau mengkaji suatu kasusnya, dan lalu kita akan mempertimbangkan kasus tersebut dan akan menindaklanjutinya seperti itu. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Yo, yang lain silakan. Oke, lebih aktif lagi yang lain gimana teman-teman? Audiens, biar lebih aktif lagi, apa aja yang masih belum dimengerti. Kalau usah ragu-ragu, kita nggak bisa melihat kalian kalau ngapain kok, nggak apa-apa, nggak dimarahin. Masih Bang Fadli masih berikan waktu dan tempat, audiens bisa menyampaikan apa aja tentang yang masih belum dimengerti tentang materi yang disampaikan Bang Fadli ke pemateri. Kita di sini santai tapi serius ya. Santai aja, tapi kita harus serius memahaminya. Dari berapa orang cuman ini saja yang bertanya? Ini ada berapa orang ya? Ini ada 11 orang ya ini yang udah bergabung. Saya ingin bertanya kembali, Bang Fadli.
Ya, silakan. Ya, nah kalau tadi kan di Biro Pendidikan dan Pengembangan itu ada kayak mengadakan kajian, terus Ya. kunjungan ya kan, dan kayak kerjasama gitu kan. Nah, bagaimana sih cara mengajukan kunjungan nanti itu ke suatu lembaga? Mungkin itu. Mekanismenya itu kita pertama membuat proposal dulu untuk mengajukan ke lembaga-lembaga tertentu yang akan dituju ya. Itu secara umum seperti itu, Faisal. Bagaimana bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Ya, itu contoh kecilnya saja. Masih banyak mekanisme lainnya yang secara umumnya itu selain kita mengantarkan proposal ke lembaga tertentu, kita harus sounding terlebih dahulu atau membuat perjanjian terhadap orang-orang yang ada di dalam lembaganya. Seperti itu. Bisa dipahami, Faisal? Oke, baik, sudah dipahami. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya lagi. Masih banyak waktu ya teman-teman, bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan dari materi yang disampaikan pemateri. Boleh teman-teman, ini waktu masih lama banget, sekitar 15 menit lagi. Ini yang hadir semua atau sebagian aja ya, moderator? Ini yang ada di layar handphone saya ada 16 orang ini yang masuk. Tapi ini sudah sama moderator ya, sama pemateri. Tapi kalau yang audiens yang atau anggota RK-nya masih belum tercantum semua nama-namanya di sini. Oke. Silakan santai-santai aja kita, atau mau diskusi silakan, ngobrol biasa silakan. Tidak perlu tegang, santai aja. Apakah sudah jelas semua materi yang disampaikan pemateri, teman-teman, atau masih belum ada yang belum dimengerti? Jangan monoton begini, nanti kalau misalnya kalian itu kurang materinya, nanti nggak dimengerti. Karena nanti materinya akan dikumpulkan dan diuji kembali dari pihak panitianya. Biar lebih aktif lagi, nggak hanya monoton mendengarkan saja, teman-teman. Ini juga buat kepentingan sendiri atau buat ya kita menambahkan info dari pemateri apa aja yang masih belum dimengerti, bisa disampaikan ulang. Izin moderator bisa bertanya sedikit. Ya, silakan. Sama siapa bisa diperkenalkan namanya? Ya, baik, terima kasih. Nama saya Niatman Aperligia. Izin bertanya dari materi yang disampaikan, yaitu tentang membahas manajemen organisasi, lalu diteruskan tentang bicara masalah tahapan manajemen organisasi, lalu pengelolaan bidang-bidang organisasi dan biro-bironya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, yang disampaikan sebelumnya adalah berbagai macam biro-biro ya, mulai dari biro pendidikan, biro humas, biro ekonomi kreatif, dan sebagainya. Lalu disampaikan juga tentang lembaga konsultasi dan bantuan hukum, dan lalu
juga lembaga dan pengawasan penegakan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah LKBH dan LKPPH ini adalah satu bagian dari struktural DPC atau pengurus DPC-nya, atau memang mereka juga adalah lembaga atau struktural terpisah? Maksud saya begini, kan ada seperti Biro Pendidikan, lalu Biro Ekonomi Kreatif, lalu Biro Humas. Apakah mereka juga adalah sejajar atau memang garis koordinasi, atau memang satu badan atau satu struktural gitu loh? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi Niatman ini menanyakan perbedaan ya LKPPH dan LKBH, betul seperti itu Niatman? Maksudnya dalam struktural kan ada kan pengurus DPC, lalu ada kan pengurus LKBH, lalu LKPPH. Nah, maksudnya dalam kepengurusan ini apakah mereka adalah satu garis koordinasi struktural, adalah yang menjadi ketuanya adalah teratas ketua DPC, atau memang mereka dalam struktural adalah ketua DPC sejajar dengan ketua LKBH atau LKPP satu, atau memang pisah? Itu maksud saya. Semua pasti dikoordinasikan tertuju kepada ketua DPC dulu ya, ketua DPC. Jadi setiap hari adanya masalah persoalan hukum, semua dikoordinasikan kepada ketua umum DPC Tangerang. Setelah semua Sinyalnya putus ya Bang Fadli ya. Kayaknya sinyalnya putus. Maksudnya kurang mendukung ya Bang Fadli. Bang Fadli udah keluar ya Bang ya? Atau masih stay tapi sinyalnya putus ya? Tes. Coba saya izin ini ya, bantu jawab ya, karena berhubung sinyal pemateri lagi ada gangguan. Saya coba jawab ya. Apakah LKBH ini merupakan struktur yang independen atau merupakan satu kesatuan ya dari dari bidang-bidang yang lainnya? Begitu kan ya Bang Niatman ya? Iya, betul tuh. Oke. Memang kalau untuk secara struktural ya, LKBH ini memang nggak cuma LKBH doang sih ya, LKPPH juga ya. LKBH dan LKPPH ini merupakan bidang yang terpisah dari biro-biro yang lainnya. Makanya dia bukan biro LKBH kan, tapi dia lembaga konsultasi bantuan hukum, lembaga kajian pengawasan penegakan hukum, bukan biro LKPPH. Ya.
Makanya nanti di LKBH sama LKPPH itu dia memiliki cap sendiri gitu. Umpama dia misalnya membuat surat kuasa atau dia membuat somasi, itu pun dia mempunyai cap sendiri, mempunyai wewenang sendiri gitu. Tapi tetap walaupun memang secara terpisah, nanti mungkin saya share juga ada ADART-nya ya. Emang ini dia terpisah, tapi tetap dia di bawah satu naungan SK. Ya, jadi yang menerbitkan SK tetap Ketua Permai DPC Tangerang gitu. Ya, jadi dari ketua nentuin semua bironya termasuk LKBH. Tapi dalam tupoksi LKBH memiliki kewenangan sendiri gitu untuk menangani atau misalnya menjalankan tupoksinya. Gitu. Misalnya ada pendampingan masyarakat, itu nggak bisa biro-biro yang lain. Bahkan ketua pun juga sebenarnya nggak bisa ya untuk mengintervensi advokasi yang dilakukan oleh LKBH, nggak bisa gitu. Misalnya saya ngatur-ngatur gitu, LKBH lagi mendampingi masyarakat atau misalnya lagi speak up ya, somasi atau misalnya ke pemerintahan. Nah kalau itu sih tupoksinya LKPPH. Itu saya nggak punya wewenang gitu untuk mengintervensi tersebut, ya kan? Jadi untuk batasannya seperti itu. Nah, memang saat ini yang jadi persoalan LKBH ini hanya bisa menangani non litigasi aja nih. Kita belum ada SK secara resmi gitu. Kan kalau LBH yang lain kan harus ada legalitas SK Kemenkumham ya, paling nggak seperti itu. Tapi ya sejauh ini kita masih bernaung SK organisasi gitu. Jadi bukan bernaung LBH secara independen, tapi kita masih bernaung SK organisasi dan pasti merujuknya ke SK Permai DPN gitu. Saya kira itu ya. Itu sebenarnya sih yang masih jadi PR gitu ya. Kalau untuk LBH bisa berdiri sendiri, memiliki SK yang sendiri, itu masih PR banget. Harapannya memang seperti itu gitu, supaya dia mempunyai kewenangan yang benar-benar melebar gitu kan, dan nggak ada sangkut pautnya gitu sama Permai itu sendiri gitu. Saya kira itu. Silakan kita diskusi aja, sharing ya. Oke, baik Tom, terima kasih atas jawabannya. Yang artinya bahwa berarti pengurus LKPH ini adalah di SK-kan oleh DPC di daerah masing-masing atau memang garis atau turunannya itu adalah LKBH dari pusat atau yang sejajar dengan LKBH yang ini yang di DPN juga. Oke, ini menarik ya. Kalau untuk saat ini yang masih diterapkan, memang ini ya, soalnya ini kan masalah administrasi juga ya. Kalau sebenarnya sih semuanya LKBH dan Biro itu masih di bawah naungan SK cabang, ya, ketua cabang yang menerbitkan SK itu, yang soalnya kan ketua Permai ini dia Permai cabang maksudnya ya, dia berwenang untuk membentuk kepengurusan ya, termasuk Biro dan lembaga itu sendiri gitu. DPN mungkin juga seperti itu ya. DPN dia membentuk suatu kepengurusan termasuk lembaga itu sendiri gitu. Jadi masih di bawah naungan ketua gitu. Semua lembaga ataupun biro masih di bawah naungan cabang pusat gitu. Jadi bukan dari bank itu dari LKPH pusat. LKPH pusat nggak punya wewenang untuk menerbit, karena ya itu dia masing organisasi Kemenkum yang secara mandiri yang benar-benar memiliki SK tersendiri. Kecuali memang kalau LKBH kita ya dari DPN sendiri itu memiliki SK tersendiri. Nah itu baru mungkin bisa tuh dari LKBH DPN baru nanti mengesahkan DPC yang lainnya. Nah itu lebih bagus lagi sebenarnya, lebih memiliki kewenangan ya. Apalagi kalau sudah terdaftar kan, kalau misalnya di Undang-Undang Lembaga Bantuan Hukum itu, saya lupa nomor berapa. Kalau ini misalnya LBH itu terdaftar di Kemenkumham, kita mendapatkan iuran ya, atau misalnya uang ya.
Ya, jadi benar-benar gitu. Tapi kita harus melaporkan dan juga harus ada administrasi yang jelas. Seperti itu. Siap. Iya tuh. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Tum Rahman sudah ganti karena tadi ada masalah jaringan yang membuat set untuk keluar mendadak ya. Mohon maaf semuanya. Oke, Silakan terima kasih. yang lain yang ingin bertanya. Gimana teman-teman? Masih ada lagi? Bang Salman udah masuk ya Bang ya? Abdul Rahman? Kayaknya masih keluar lagi nih. Coba nanti saya kontak. Gimana niatman udah masih ada lagi yang kurang atau masih udah cukup? Cukup, Bu Moderator. Terima kasih Niatman. Yang lain gimana? Kayaknya monoton sekali ya. Ini kita di sini harus berperan aktif. Kayak yang audiens yang lain ini ada 12 orang lagi ya yang bergabung. Atau cuma ada 3 orang. Yang cewek-cewek mana nih? Untuk moderator dan panitia lain dicek ya yang belum menyalakan kamera ini biar semuanya merata nih sesuai tertib. Ya teman-teman yang audiens boleh dinyalakan kameranya. Siapa yang di layar handphone saya masih belum aktif ini namanya Alin. Alin ini siapa ya? Yang lain audiens yang masih belum aktif kameranya dimohon untuk aktifkan kameranya. Bang Salman Huda udah bergabung belum ya Bang? Di layarnya ada Bang Salman nggak ya? Bang Salman. Oh udah keluar lagi ya Bang Salman. Kalau di yang lain gimana? Masih ada pertanyaan lagi atau yang masih belum mudah dimengerti? Pemateri masih belum keluar atau masih memberikan waktu untuk audien untuk bertanya? Ya silakan yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktu sebentar lagi. Silakan. Sambil kita nunggu pemateri yang kedua. Cewek-cewek mana nih? Masa pesertanya cowok semua, tapi ada nama cewek di sini. Nura ini ada pertanyaan. Ya kan, ini saya mau nanya nih Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya untuk yang biro kreatif kayak membuat almet, KTA, terus ada ekonomi, terus di DPC Permahi sendiri di DPC Permahi Tangerang khususnya kira-kira apa sudah ada kayak semacam ekonomi kreatif gitu. Begitu aja sih Kak. Kira-kira apa ada produk apa yang dibuat dari DPC Permahi atau apa gitu. Itu aja sih Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang cukup Mbak, mau luar biasa. pertanyaannya. Ini Kak Suaranya putus-putus soalnya. Oh, ya mohon maaf Kak. Terkait biro kreatif Kak, itu kan seperti kayak tupoksinya kayak misalnya membuat almet, KTA ataupun yang lainnya tuh ya. Terus ada ekonomi kreatif juga kan. Nah, yang mau saya tanyain itu kalau di DPC Permai Tangerang sendiri kira-kira ada produk atau ekonomi kreatif nggak yang kayak buatan DPC Permai Tangerang gitu sih. Itu aja. Ya, sama. Maksudnya dari Biro Ekonomi Kreatif ini ya produk pertama almet ya seperti ini. Jadi nanti tuh ketika kalian ada tersebut, itu bisa kalian kreatifkan secara pola pikir mengembangkan sesuatu. Hasilkan produk. Contohnya seperti almet dan seperti KA. Yang untuk sekarang yang sudah ada itu seperti almet ini bagi anggota gitu. Sudah paham ini? Paham sih Kak. Terus nanti kalau seandainya mau ngeluarin pro baru gitu, itu gimana tuh? Nah, itu yang nanti harus kalian diskusikan dengan internal biro tersebut. Jadi, ketika kalian ada di biro tersebut, kalian harus kreatif mungkin bagaimana buat suatu produk dan mendiskusikan secara internal terlebih dahulu, lalu dirapatkan lagi secara internal seperti itu. Jadi pertama rapat itu di internal biro, kedua rapat internal umum. Internal umum itu bagaimana? Internal umum itu kita rapatkan secara umum kepada seluruh pengurus dan seluruh biro-bironya seperti itu ini. Bagaimana? Iya siap Bang, insya Allah paham. Satu lagi Bang, berarti saya mau tanya kalau seandainya yang sudah ikut LDK ini nanti setelah jadi anggota dapat KTA juga nggak? Kemungkinan kalau untuk KTA itu belum sih. Dalam artian dari Biro Ekonomi dan Kreatif ini juga belum membuat KTA tersebut. Biasanya KTA tersebut tuh ya bisa aja jika kalian nanti sudah diakui sebagai anggota yang sudah lulus LDK ini, bisa ya tergantung biro tersebut bagaimana tindak lanjutnya kayak gitu ini. Terima kasih Kak. Bagaimana ini? Sudah cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Karena waktu sudah habis juga Bang Fadli ya, kita akan lanjutkan. Ada lagi Bang Fadli yang akan disampaikan untuk audiens? Oke, saya akhiri aja dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli atas materinya dan semoga audiens kita atau calon anggota LDK bisa dimengerti. Oke, Bang Bang Salman udah mau masuk belum ya Bang Abdul?
Ya, untuk nanti selanjutnya itu bisa disampaikan oleh Salman. Oke, halo, suara Anda jelas nggak? Terdengar jelas Terima nggak kasih, suaranya? Bang Hasan. Selamat bergabung ya Bang Hasan. Tadi udah dilanjutkan oleh saya sebagai moderator ya Bang. Terima kasih udah bergabung ya Bang. Oke, Siap. sebagai teman satu public speaking yang akan disampaikan oleh Abang Salman. Ini orangnya udah di layar dan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bang. Lanjut. Oke, baik. Cek sound dulu ya. Ini yang join berapa orang nih dari catatan nih? Baru 16 sih Bang di layar handphone saya 16. Orang udah sama panitia, udah sama audiens atau masih belum hadir. Saya belum cek. Oke, baik. Kita cek sound dulu ya. Salam Permahi. Salam Permahi. Lemes banget ya. Gimana nih? Teman-teman calon anggota mana nih suaranya? Selagi ya. Ya kalau malu agak jarak dikit atau enggak cari tempat yang kedap suara biar enggak terlalu ada yang enggak pede ya, teriak-teriak ya. Coba aneh ulang sekali lagi ya. Salam Permahi. Salam. Oke. Kurang mendukung ya Bang ya. Oke, terima kasih ya Gien. Ini pada ada yang bangun ya karena teriakan aneh ya. Oke, baik. Sebagaimana yang diamanahkan ke Aneh bahwa Aneh ngisi materi. Aneh nggak mau silahin materi sih ya karena materi itu sifatnya harus sistematis dan konstruktif gitu ya. Dalam artian mungkin nggak cukup satu kali pertemuan dalam hal public speaking gitu. Tapi dalam hal ini Aneh lebih ke sharing aja terkait experience Aneh ya. Gitu ya. Dalam hal public speaking. Ini ada PPT di grup, ada yang bisa bantu nggak? Ya seadanya aja, sebagai acuan Aneh aja buat alur sharingnya. Bisa teman-teman panitia bisa bantu share. Ya sebelum teman-teman panitia di share ya. Jadi tadi sudah dikasih materi terkait apa tadi kawan-kawan? Manajemen organisasi Bang. Oke, Indar. Itu Manajemen organisasi. speaking ya. Gimana? Yang sekarang ini tentang public speaking, tapi yang ditanyakan Bang Salman itu tentang materi yang udah berlalu, bisa dijawab Indar? Ya, oke. Ya, terkait manajemen organisasi ya. Apa inti dari materi yang tadi membahas seputar apa tuh? Kalau boleh yang Indar dapatkan, yang Indar pahami Pak? Ya, yang akhir-akhirnya saja ya Bang, tentang pengelolaan manajemen organisasi. Yang ruang lingkupnya itu seperti Biro Pendidikan, Biro Penyuluhan, Kreatif, dan Humas Bang. Oke, itu biro-bironya ya. Dan bagaimana cara dalam hal mengelola biro-biro tersebut berdasarkan tupoksinya dan dalam hal manajemen organisasi ini teman-teman sudah belajar ya, baik itu di organisasi di kampus, di eksternal gitu ya. Pada intinya manajemen organisasi seputar bagaimana organisasi itu bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya gitu ya, distribusi tugasnya, dan bagaimana setiap biro itu sebagai penerima distribusi tugas itu menjalankan berdasarkan arah dari organisasi tersebut ya. Tadi udah jelaskan ya masing-masing dari biro itu apa aja tugas dan fungsinya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Karena udah kelihatan ya materinya,
Ini Ane nyiapin sedikit aja ya. Nanti seketika Ane bisa nambahin beberapa ya. Kita ngalir aja. Ya, oke. Public speaking. Istilah public speaking tidak asing lagi ya. Teman-teman pasti sudah pernah menerima ilmu ya, atau menerima materi terkait public speaking. Entah itu teman-teman dapatkan secara formal atau teman-teman alami langsung atau teman-teman praktik langsung di dalam lingkupnya masing-masing, entah itu di sekolah gitu ya, entah itu di kampus dan di luar kampus. Nah, itu pertama, apa itu public speaking pertanyaannya. Mungkin biar kita lebih interaktif, menurut teman-teman apa itu public speaking yang terlintas di dalam benak teman-teman, tanpa harus teman-teman harus searching dulu, tanpa teman-teman harus menggali itu di entah itu mencari di referensi lain. Tapi ini berdasarkan yang terlintas ketika disebutkan public speaking, apa yang teman-teman pahami? Mungkin bisa dijawab teman-teman. Ada yang mau menyampaikan pemahaman yang terkait public speaking? Halo teman-teman. Karena kita membahas public speaking ya mau nggak mau kita harus lebih interaktif. Karena secara istilah gitu kan yang dipahami gitu ya, yang secara umum gitu ya, public speaking itu adalah sesuatu hal yang menyampaikan gagasan atau ide, informasi di dalam khalayak ramai atau di depan umum. Entah itu dalam hal entah itu dalam forum tertentu, dalam hal forum-forum terbatas, atau dalam hal yang kita jalani sekarang. Itu sharing materi terkait public speaking. Nah, ini termasuk dalam public speaking juga. Karena berdasarkan istilahnya, public speaking itu adalah komunikasi terbuka. Yang pada intinya si komunikator ya, anggap aja Ane sebagai komunikatornya, sebagai atau istilahnya macam-macam ya, kalau di konteks acara resmi atau acara semi resmi itu macam-macam ya. Ada yang sebagai MC gitu ya, sebagai pemandu acara, ada yang sebagai speaker, sebagai pemateri acara, menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, itu secara istilah bisa teman gali ya, bisa teman-teman kembangkan berdasarkan pemahaman teman-teman. Kemudian di dalam public speaking itu kita harus punya motif dalam hal kita berpublic speaking. Gitu. Maksudnya kita harus punya tujuan kenapa kita harus public speaking. Gitu. Ada setidaknya 2 ya, yang mungkin tujuannya bisa banyak ya, tergantung dari siapa pelakunya gitu ya, yang sebagai public speakernya. Tapi yang setidaknya ini mengambil 2 aja ya. Yang pertama itu menyampaikan info pada audiens, menyampaikan informasi pada audiens. Yang kedua, mempengaruhi audiens. Jadi ada keterkaitan ketika kita menyampaikan info pada audiens, kita ada niatan juga untuk mempengaruhi supaya audiens itu, supaya pendengar itu memahami maksud kita dan percaya dengan maksud kita. Nah, ketika kita sudah memahami tujuan public speaking, kita menjadi mempunyai motivasi yang jelas gitu ya. Kemudian ada manfaat public speaking. Nah, sebenarnya untuk manfaat ini adalah hal yang penting ya sekiranya di dalam public speaking ya. Sebelum kita memahami tujuan, itu kita juga harus memahami manfaat juga. Antara tujuan dan manfaat itu ada keterkaitan. Ketika kita teman-teman memahami manfaatnya, memahami dampak positif
insight yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman mampu public speaking, tentu teman-teman bisa merumuskan tujuan-tujuannya gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, ketika teman-teman manfaatnya pertama dan mengurangi ketidaktahuan gitu ya. Ketika teman-teman mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi, otomatis manfaatnya adalah mengurangi ketidaktahuan, atau ada motif untuk memberikan manfaat pada orang lain supaya orang itu memahami dan tidak ada kekeliruan gitu ya. Terus juga ada menyelesaikan masalah, gitu, memahami permasalahan. Nah, mengenai manfaat itu bisa sedinamis mungkin ya, bisa berubah-ubah. Ada yang sekiranya manfaatnya untuk personal branding misalkan, kalau dalam konteks seorang YouTuber ya, atau sekarang konteks public figure, atau dalam konteks kita sebagai anak hukum, ketika kita mampu untuk ketika kita memahami manfaat dari public speaking itu adalah demi untuk eksistensi kita, demi dalam hal kita menjadi orang yang terkenal ya, bisa saja tujuannya berubah gitu. Jadi antara tujuan dan manfaat itu ada keterkaitan yang saling mempengaruhi gitu ya. Makanya kita lihat dulu siapa yang berbicara dan di mana konteksnya, itu akan mempengaruhi tujuan dan manfaat. Misalkan seorang sebagai anak hukum ya, sebagai public speaker, misalkan di dalam persidangan gitu ya, itu otomatis tujuannya adalah untuk meyakinkan majelis hakim terkait apa yang dibela, hak-hak yang dibela, dan serta membantah argumen dari lawan gitu ya. Tujuannya, manfaatnya adalah ketika kita mampu untuk menyampaikan berpublic speaking dengan baik, kita bisa memenangkan perkara tersebut, atau setidak-tidaknya bisa mengurangi bisa merepresentasikan klien kita dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keadilan sesuai dengan hak-haknya gitu ya. Kalau lebih seperti itu. Dan beda lagi kalau misalkan seorang dai atau penceramah gitu ya, tujuannya adalah untuk berdakwah atau menyampaikan pesan-pesannya gitu, dan manfaatnya adalah ya bersifat kepuasan batin dan yang bersifat nilai-nilai religius gitu ya. Ada kepuasan religius gitu. Jadi antara tujuan dan manfaat itu ada keseiringan dan keterkaitan. Oke, baik. Mungkin bisa di next. Tolong di next, operator. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, mengenai public speaking itu tergantung dari motif dan tujuan dari teman-teman. Ketika teman-teman mampu menggali tujuan dan paham manfaatnya, teman-teman akan tergerak untuk mau belajar public speaking. Apalagi dalam konteks kita sebagai anak hukum yang menawarkan jasa yang bersifat knowledge ya, pengetahuan dan pemahaman kita mengenai hukum kepada masyarakat, kemampuan public speaking itu sangat dibutuhkan, dan tentunya menjadi kewajiban ya, seharusnya menjadi kewajiban, karena ketika kita tidak mampu melakukan hal tersebut, tentu menghambat dalam karir keprofesian kita, atau dalam hal kebermanfaatan kita sebagai mahasiswa yang mempunyai nilai intelektual yang semestinya harus menjadi bermanfaat ilmunya kepada orang lain gitu. Kemudian ada beberapa hal nih. Ada beberapa 3 yang aneh coba ambil ya poinnya di sini, hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif. Yang pertama itu proses belajar dan berlatih. Tadi di slide tadi itu ada mitos ya terkait public speaking ya. Ada yang mengatakan bahwa public speaking itu adalah akibat dari genetik ya, keturunan, ketika orang tuanya pandai berbicara, public figure gitu ya, MC dan semacamnya, otomatis anaknya menjadi semisalnya gitu kan.
akan menurunkan bakat orang tuanya, bakat orang tuanya akan turun kepada dia gitu. Nah, itu adalah satu mitos. Kemudian ada yang menganggap itu adalah bakat alami gitu. Nah, padahal itu adalah suatu hal yang keliru. Karena pada kenyataannya public speaking adalah suatu kemampuan yang senantiasa harus dilatih dan diasah terus ya melalui proses belajar. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Ketika kita sudah mampu untuk memahami bahwa public speaking itu adalah suatu proses ya, harus dilakukan secara perlahan, belajar dan berlatih gitu ya. Kita harus menemukan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan kondusif ini sangat menentukan. Ketika kita sudah ada niat untuk belajar, berproses dan berlatih gitu ya. Misalkan mungkin lingkungannya konteks dalam lingkungan lingkup permahi. Nah, ketika lingkungan kita kondusif dalam artian support dan mau mendorong kita untuk senantiasa mencoba lagi, ketika ada kesalahan, lingkungan kita atau orang-orang sekitar kita mampu untuk mengkritisi tanpa menjatuhkan, hal itu sangat mempengaruhi kemampuan dari public speaking. Karena teman-teman percayalah bahwa public speaking itu adalah suatu ilmu yang sifatnya praktis, yang harus dipraktekkan. Karena ketika kita terlalu banyak berteori, kita menjadi bingung. Kadang-kalanya teori itu tidak semuanya sama ya dengan masing-masingnya gitu ya. Setiap orang mempunyai cara dan formulanya dalam public speaking. Nah, jadi antara proses belajar dan lingkungan yang kondusif itu sangat penting untuk teman-teman bisa dan mampu untuk public speaking gitu. Dan terakhir baru ada istilahnya bakat ya. Nah, jadi proses dari bakat itu adalah tidak ada yang namanya bakat itu dari lahir, tidak ada yang bakat itu yang diturunkan. Jadi public speaking itu rangkaian dari usaha kita untuk mencoba berkembang dalam hal public speaking. Oke, terus ada kiat-kiat menjadi public speaking itu ada pertama persiapan matang untuk materi dan secara psikologis ya. Nah, maksudnya di sini adalah kalau persiapan matang secara materi tentu teman-teman paham ya bahwa ketika kita mau menjadi pembicara, menjadi MC, menjadi pembicara di depan pengadilan, menjadi pembicara di depan umum ya, itu tentunya teman-teman sudah punya materi atau hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan. Teman-teman sudah mempunyai kerangka berpikir atau alur berpikir. Misalkan pertama teman-teman di bagian pertama teman-teman menyampaikan pendahuluan, basa-basi misalkan kalau dalam konteks pembicara di webinar semacamnya basa-basi dan tegur sapa, kemudian masuk ke dalam prolog materi, kemudian masuk ke isi materi, dan di isi materi di kadang-kadang kalanya ada suatu kalau istilahnya ice breakingnya sehingga audiens tidak bosan ya, dan sampai ke kesimpulan dan selesai gitu ya. Jadi teman-teman harus punya materi dalam setiap part bagian dari public speaking teman-teman. Misalkan tadi dalam konteks pembicara ya, ada sesi 1 itu pendahuluan materi, isi, dan ada ice breakingnya gitu ya, supaya tidak bosan dan di terakhir ada konklusinya. Jadi sesederhana itu untuk materinya ya. Dan secara psikologis teman-teman harus mampu menguatkan mental teman-teman bahwa teman-teman dalam hal ini bisa untuk menyampaikan itu. Dan jangan teman-teman ketika teman-teman menjadi public speaker, teman-teman terpaku terhadap materi dalam artian sangat menghafal sifatnya, sangat menghafal dalam materi. Nah, jadi teman-teman harus bikin diri teman-teman secara senyaman mungkin dengan ada tekanan, anggap itu adalah forum biasa. Anggap aja mungkin kalau menurut aneh ya, kalau berspektif aneh, ketika kita public speaking itu kita ibaratkan nongkrong di tempat keramaian orang gitu. Kita nongkrong dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan orang-orang yang banyak gitu.
dan kita ingin menyampaikan informasi yang kita yakini adalah informasi yang bermanfaat dan asik untuk disampaikan gitu, dan menarik untuk disampaikan. Nah, ketika teman-teman secara psikologisnya sudah menganggap itu tidak jadi forum yang sangat formal, yang serba kaku gitu ya. Nah, teman-teman mampu untuk mengendalikan forum dan menyampaikan materi dengan lancar. Kemudian kedua, ketahui siapa calon pendengar. Nah, ini masih nyambung di poin pertama. Jadi sebelum ketika kita tampil itu, kita harus lihat dulu siapa pendengarnya. Ketika pendengarnya itu adalah usia remaja, otomatis kita tidak bisa serta-merta monoton dalam hal menyampaikan materi, misalkan. Dan hal lagi dengan kalangan yang dewasa atau bapak-bapak ya, nah, itu tidak bisa menyampaikannya berdasarkan pendengar dari remaja gitu. Jadi ada masing-masing pendengar itu punya preferensi dalam hal materi dan pembawaan gitu. Jadi teman-teman harus mampu mengenal dan pastikan ketika teman-teman menyampaikan materi itu sesuai dengan konteks dari pendengarnya dan materinya nyambung dan menarik bagi para pendengarnya gitu. Kemudian yang poin ketiga, berpikirlah bahwa teman-teman menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, dia masih terkait ya. Jadi teman-teman harus walaupun pada persiapannya memang tidak begitu banyak, tetapi ketika teman-teman menganggap dalam diri teman-teman itu teman-teman menguasai materi yang akan disampaikan, percayalah ketika teman-teman tampil itu akan mengalir dengan begitu mengalir dengan begitu baik gitu ya. Karena ketika dalam public speaking itu tidak semuanya sesuai dengan konsep yang teman-teman persiapkan. Kadang kalanya ada momen-momen yang harus teman-teman itu harus ada improvisasi, harus ada pengembangan. Dan itu tidak bisa diterka itu kapan adanya, tapi itu teman-teman sadari ketika teman-teman tampil, dan teman-teman harus senantiasa harus menyesuaikan ketika ada momen seperti itu. Balik lagi ke poin-poin sebelumnya, teman-teman harus paham juga siapa ya audiensnya, kategori usianya, dan ketertarikannya seperti apa, dan teman-teman harus improvisasi berdasarkan hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, bersikap optimis ketika diminta menjadi pembicara bahwa Anda adalah satu-satunya yang menguasai materi tersebut. Nah, ini masih sifatnya sifatnya lebih ke psikologis ya. Dalam artian gini, ketika seseorang ya mempercayakan teman-teman, salah satu dari teman-teman ini yang menjadi pembicara atau menjadi moderator, ketika sudah ditunjuk, yakinilah bahwa hal tersebut adalah suatu kelebihan yang ada pada diri teman-teman. Yakinilah itu. Karena hal tersebut akan memacu teman-teman untuk senantiasa berani untuk tampil karena meyakini bahwa teman-teman adalah orang-orang pilihan. Teman-teman adalah orang pilihan. Jadi teman-teman harus percaya diri ketika ditunjuk sebagai pembicara. Karena public speaking itu ada kalanya ya, berdasarkan pengalaman aneh, itu adalah kemampuan yang seketika bisa berkembang ya, ketika banyak praktik, banyak jam terbang. Jadi ketika ada orang yang mempercayakan teman-teman sebagai pembicara atau pembicara umum ya, di depan umum, public speaker, MC dan segala macamnya gitu ya, jangan pernah menolak dan terima dan percaya diri dan persiapkan secara sebaik-baiknya. Karena public speaking lagi-lagi mengingatkan bahwa tidak bisa terlalu banyak berteori. Ilmu yang sifatnya praktis dan kemajuan itu tergantung dari seberapa banyak jam terbang teman-teman, seberapa banyak
ya jam terbang dan apa namanya seberapa banyak hal-hal yang teman-teman dapatkan ketika pengalaman menjadi public speaking. Karena ketika ada suatu kesempatan menjadi public speaker ya, nah itu pasti ada satu hal yang beda dari tampilan-tampilan sebelumnya, entah itu kekurangan atau kelebihan. Nah itu teman-teman asah ketika tampil di depan umum ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman lagi-lagi ingatkan bahwa public speaking itu tidak cukup dengan hanya berteori saja, tapi ilmu sebenarnya itu adalah ilmu dalam hal teman-teman berpraktik langsung dalam forum-forum yang sifatnya publik ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, yang mungkin nggak ada di situ ya, ada dua pola pikir ya. Pertama itu adalah pola pikir yang selalu menerima ya, selalu berkembang, itu growth mindset ya. Ketika teman-teman menanamkan growth mindset, nah itu ketika teman-teman ada suatu kesempatan menjadi public speaker dan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan teman-teman mampu mengajukan ketika mengisi namanya mencoba teman-teman harus mampu untuk ibaratkan gelas kosong teman-teman menampung, dan nanti ketika dipindahkannya teman-teman mampu menariknya dengan teman-teman. Hal-hal yang sekiranya sifatnya yang teman-teman bertumbuh, mana yang hal-hal yang membuat teman-teman atau yang bersifat menjatuhkan teman-teman. Nah itulah pola pikir yang selalu mau terbuka masukan itu, atau istilahnya sekarang yang dipakai itu growth mindset ya. Nah, bisa mengembangkan diri dan mampu untuk memfilter masukan itu. Atau sebalik, ketika teman-teman menggunakan pola pikir fixed mindset gitu ya, yang artinya tidak mau berubah, dalam artian sudah mapan, dalam artian teman-teman ini nggak mau lagi mendapat masukan. Nah itu bakalan tidak efektif untuk memperbaiki atau memperbagus skill-skill dari public speaking gitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke bawah. Oke, masih ada nggak ya? Tolong operator. Oke, ini udah ya, udah disampaikan ya ke dia. Jadi biasa ya dalam hal public speaking itu ada kecemasan gitu ya, ada kecemasan yang mempengaruhi performa teman-teman dalam hal sebagai penampil gitu ya, entah itu di forum-forum apapun. Jadi cara mengatasinya tentunya tadi udah sampaikan, mempersiapkan dan melakukan latihan, kedua mencari pengalaman ya, bahwa public speaking itu adalah kemampuan yang sifatnya praktis. Jadi pembelajaran itu didapatkan seiring dengan teman-teman berpraktik gitu ya. Kemudian ada yang terakhir itu, nah ini yang sekiranya penting nih, menganggap dan mempanggung adalah hal yang wajar. Karena ketahuilah siapapun ya orang-orang yang sudah tampil ya, pasti masih ada rasa gugup, rasa nervous ya. Saya juga dalam konteks ini konteks yang kita lakukan sekarang adalah public speaking juga, kayaknya saya menyampaikan materi di depan teman-teman, ini masih ada rasa nervous juga. Nah, ketika teman-teman sudah menganggap itu adalah satu hal yang biasa, ya teman-teman bakalan mampu untuk berkembang gitu. Karena ketika ada rasa nervous itu tergantung kita mengatasinya. Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Ya, entah itu dengan menirup nafas secara perlahan dan menenangkan diri, dan itu bisa teman-teman gali lagi banyak referensi ya untuk bagaimana cara untuk menenangkan diri untuk sebagai penampil ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, habis ya. Oke.
Mungkin terakhir Ane mau menyampaikan relevansinya dengan materi di LDK ini ya, terkait public speaking dan materi-materi lainnya. Kemampuan public speaking ini sangat diperlukan untuk teman-teman ya, terutama ketika teman-teman nantinya sudah sebagai pengurus ya. Nah, entah itu teman-teman ada public speaking dalam konteks forum yang kecil gitu ya, bertemu dengan dewan gitu ya, dan dengan kementerian, dengan stakeholder lainnya yang berkait dengan hukum. Nah, kemampuan itu adalah sangat perlu untuk diasah sehingga teman-teman mampu untuk mengembangkan Permahi gitu ya, mampu untuk menunjukkan eksistensi teman-teman dalam hal atas nama Permahi ke publik ya, atau dalam hal ini ke media sosial, media massa gitu ya. Dan lagi-lagi ya, mengingatkan lagi bahwa public speaking adalah kemampuan yang sifatnya praktikal, dan kalau teman-teman ingin lebih berkembang, itu teman-teman bisa mencari mentor atau kritikus ya, bukan istilahnya orang-orang yang mau untuk mengoreksi teman-teman, mau untuk membina teman-teman, sehingga teman-teman mampu untuk mengembangkan kemampuan public speaking itu dengan baik lagi gitu. Mungkin itu aja yang bisa Ane sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Salman atas materinya. Oke, buat teman-teman ini sesi tanya jawab. Saya berikan waktu buat teman-teman audiens tentang materi yang disampaikan pemateri atau Bang Salman. Dipersilakan. Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang mau sharing aja nggak apa-apa. Nggak harus pertanyaan. Karena ya kalaupun teman-teman nggak bertanya berarti teman-teman sudah memahami ya, tinggal teman-teman mempraktikkan dan mengembangkannya secara otodidak ya. Dan ya lagian juga Ane materinya tidak banyak, tapi lebih banyak ke penyadaran aja. Terus istilahnya men-trigger teman-teman aja supaya bisa mampu untuk mengembangkan diri di Permahi ini dalam hal public speaking. Karena public speaking apapun latar belakang itu sangat perlu ya, apalagi sebagai anak hukum, sebagai kalangan profesional ya, apalagi sebagai anak hukum yang sifatnya memberikan manfaat lewat pengetahuannya, knowledge-nya gitu ya kepada masyarakat. Nah, kemampuan public speaking itu sangat diperlukan. Dan teman-teman harus memahami siapa audiensnya, siapa ya penerima informasinya dalam public speaking, karena itu sangat menentukan gitu ya. Itu yang paling penting menurut Ane ya. Ketika nanti teman-teman menghadapi misalkan orang-orang yang konteks pendidikannya tidak tinggi gitu ya, teman-teman harus menyampaikan bahasa yang sesuai dengan itu. Dan ketika ada di forum-forum yang resmi ya teman-teman harus bisa menyampaikan juga konteks bahasanya, konteks pembahasannya. Jadi seperti itu. Jadi bisa teman-teman pahami aja poin-poin yang disampaikan tadi, karena nggak banyak ya. Itu lebih yang menurut Ane itu yang berdasarkan yang Ane alami itu penting. Hal-hal yang tadi Ane sampaikan itu penting dalam hal public speaking. Oke. Apa ada yang bertanya atau sharing? Yang mau ya. Silakan. Assalamualaikum Bang, saya izin bertanya. Ya, silakan Eni ya. Iya, Abang. Tadi kan Abang bilang ketika kita pada saat lagi belajar public speaking nih, kita kan harus tahu kita lagi bicaranya sama siapa, keadaannya. Maksudnya
bahasanya itu disesuaikan. Nah, yang mau saya tanyain itu gimana sih caranya biar kita tuh punya kosakata yang banyak gitu? Karena kalau dari saya pribadi ya, karena saya kan notabene-nya orang Betawi, jadi bahasa ya ketika saya mau ngomong berbicara sama orang tuh bawaannya pengennya ngomong Betawi aja, susah gitu. Jadi mau ke bahasa Indonesia ini tuh agak ribet. Kira-kira ada solusi nggak biar kosakata kita tuh bisa banyak perbendaharaan katanya gitu? Itu aja sih Kak. Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Eh, ya, memang jawabannya sederhana menurut Ane ya. Rumusnya cuma satu nih, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kan sekarang zaman sudah begitu, informasi sangat begitu masif ya, dan mengenai referensi-referensi untuk pembicara, entah itu di forum sifatnya forum resmi, mungkin yang terkendala itu di forum resmi. Nah, di forum resmi kan harus bahasanya bahasa yang resmi dan bahasa-bahasa yang kosakata yang merepresentasikan intelektual gitu ya. Nah, tentu ya solusinya hanya satu, belajar. Entah itu baca, atau lebih gampangnya banyak mendengarkan atau hadir di forum-forum yang semisal dengan itu. Misalnya di dalam seminar, webinar, forum resmi gitu ya. Dan begitu juga kalau kita bicara, misalkan dalam hal konteks memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, jangan teman-teman menyampaikan bahasa-bahasa yang intelektual, bahasa-bahasa yang akan terlalu akademis gitu ya. Nah, teman-teman harus mampu untuk menyarikan bahasa yang teman-teman ya kalau dalam hal konteks forum yang menengah ke bawah kan itu teman-teman bisa menerjemahkan ya. Jadi teman-teman ketika menyampaikan materi itu terjemahkan dulu ke bahasa-bahasa yang teman-teman sendiri paham dulu gitu, yang gampang teman-teman pahami. Karena kalau konteks masyarakat ya, penyuluhan hukum ke masyarakat yang menengah ke bawah, nah cara mudah untuk memahami mereka paham ya teman-teman harus paham dulu. Paham dalam artian ya teman-teman memposisikan teman-teman sebagai orang tersebut. Karena gampang ya kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang seperti mereka, misalkan dalam masyarakat untuk dalam penyuluhan hukum ya. Teman-teman anggap teman-teman adalah orang-orang yang belum pernah belajar gitu ya, belum pernah belajar yang ilmu-ilmu yang sifatnya akademisi gitu ya, sifatnya akademik ya, yang perlu literasi yang cukup ya. Teman-teman harus memposisikan diri teman-teman dulu sebagai orang-orang yang belum paham, sehingga bahasa-bahasa yang teman-teman keluarkan ketika di forum yang menengah ke bawah itu mudah dipahami oleh audiensnya gitu. Jadi jawabannya ya intinya belajar dan banyak mendengar di forum-forum yang sesuai gitu ya. Entah itu di teman-teman kalau dalam hal penyuluhan hadir langsung, kalau ada penyuluhan dari lembaga terkait gitu ya di RT RW gitu ya, atau kalau dalam hal menyampaikannya kepada orang-orang yang resmi, orang-orang yang kalangan literasinya tinggi gitu ya, teman-teman juga gitu. Kuncinya hanya satu, itu belajar entah itu dibaca buku atau mendengarkan langsung materinya menyampaikan dalam konteks yang berbeda gitu, seperti itu ya. Jelas nggak suaranya? Halo, tadi jelas nggak suaranya? Jelas Bang Salman, jelas. Siap, jelas ya. Oke, mungkin gitu ya. Ini gimana ini? Kalau kurang jelas bisa ditanyain lagi, karena mungkin aneh ada beberapa yang penjelasannya agak berbelit ya, mungkin bisa ditanyakan lagi. Gitu. Halo, gimana ini jelas? Kalau mau nanya lagi boleh, silakan. Halo, jelas ya ini? Oke.
Oke, kalau sudah jelas, mungkin yang mau bertanya silakan. Yang lain yang mau bertanya. Izin Bang Salman mau bertanya. Silakan, Herman. Iya, terima kasih kesempatan. Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman, karena saya melihat sepertinya banyak pertanyaan teman-teman yang lain. Mungkin saya tidak bertanya ya, mungkin nanti Bang Salma bisa sharingkan kepada kita tentang pengalaman atau cara. Tadi disampaikan di tujuan public speaking itu adalah termasuk bagaimana cara kita mempengaruhi audiens ya, apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin kira-kira ada nggak trik khusus ya Bang Salman, cara mempengaruhi orang itu terhadap apa yang kita sampaikan di depan umum, trik-triknya gitu loh. Mungkin setahu saya ya, cara ya mungkin kita menggunakan bahasa yang mudah digunakan oleh audiens dan segala macam. Ada nggak trik khusus Bang Salman ya yang mungkin sering dilakukan ketika berbicara, apalagi berbicara di depan atau di pengadilan atau di mana lah? Kali itu Bang Salman. Terima kasih. Oke, ada yang sekalian mau tanya? Biar nanti yang jawab sekalian aja. Ini tampung dulu ya. Ada yang lain yang mau tanya? Cukup nih, nggak ada lagi yang mau bertanya. Oke, ya mungkin langsung jawab aja ya mengenai hal itu ya. Bagaimana trik untuk mampu mempengaruhi orang lain gitu ya. Ya jawabannya ya tentunya pertama ya kita harus paham dulu apa yang kita sampaikan. Paham atau tidak pahamnya itu dilihat dari kelugasan, kejelasan teman-teman menyampaikannya serta intonasi. Karena kadangkala orang yang menyampaikan materi dia paham dengan materinya, tapi dengan cara pembawaannya tidak menarik ya, tidak lugas, apa istilahnya, lemes lah gitu kan, ya nggak ada apa namanya, nggak ada perbedaan dalam hal intonasinya, datar aja gitu ya. Nah itu pasti orang pun malas mendengarnya. Jadi itu tergantung dari bagaimana cara pembawaannya. Jadi pertama harus paham tentunya, paham ya, entah itu di konteks ya kita menyiapkan penyuluhan hukum ya, entah itu konteks kita di pengadilan ya. Itu pertama paham dulu. Yang kedua baru kita mampu membawakan itu dengan lugas, dengan tegas, dan menggunakan retorika yang bagus gitu. Ya, kalau dalam mempengaruhi orang ya kita coba kita seakan-akan lagi ngobrol langsung sama mereka gitu. Karena kalau untuk mempengaruhi itu bagusnya dua arah gitu, dua arah. Nah, ketika kita mampu untuk satu forum dan nyatu sama mereka dengan audiens, dalam artian mereka menganggap kita lagi berbicara langsung sama mereka, itu mampu untuk mempengaruhi. Ya gitu. Karena beda lagi kalau kita menyampaikannya dengan bagus, dalam artian materinya bagus, pemahamannya bagus, tapi kita tidak mampu menghadirkan diri kita menyatu dengan mereka gitu, dengan seolah-olah kita lagi berbicara langsung dengan mereka. Makanya ini tadi kalau berdasarkan berdasarkan yang Ane alami, Ane menganggap public speaking itu kita lagi ngobrol di tongkrongan gitu. Ngobrol di tongkrongan maksudnya ya mereka yang mendengarkan pun hadir dalam pembicaraan kita gitu. Beda halnya kalau kita menganggap mereka itu di forum yang satu arah, misalkan dalam konteks pidato itu kan satu arah, dan kebanyakan pasti mereka
tidak mampu menyerap atau mendengar informasi kita atau pesan-pesan kita dengan baik. Gitu. Dia nih ulangi lagi ada 3. Pertama, tentunya paham dulu. Yang kedua, cara penyampaiannya, dan cara penyampaiannya itu yang harus dilakukan dengan lugas dan tegas. Dan ketiga, kita mampu menjiwai dan menyatu dengan audiens gitu, merasakan apa ya istilahnya, merasakan keresahan dan perasaan audiens gitu. Kita mampu untuk memasuki perasaan dan hal-hal yang bersifatnya dua arah gitu. Kita harus mampu untuk memposisikan itu kita lagi ngobrol gitu. Itu kalau Aneh ya. Kalau Aneh memahaminya seperti itu supaya bisa mempengaruhi gitu. Masih banyak lagi cara-caranya, untuk itu ya. Tapi itu berdasarkan perspektif Aneh ya. Dan Aneh juga tidak menganggap cara Aneh benar ya. Dan Aneh pun belum, kalau secara praktik mungkin ada kadang-kalanya mungkin ada waktunya mungkin nggak sesuai dengan praktik Aneh, sesuai dengan teori Aneh gitu ya. Tapi di beberapa kondisi hal itu menurut Aneh efektif gitu. Jadi tinggal teman-teman eksekusinya aja. Itu teman-teman. Itu. Jadi ya lagi-lagi ya kalau untuk public speaking ya kita harus menjiwai dulu public speaking itu apa, dan paham manfaat dan tujuannya, dan menganggap public speaking itu adalah suatu hal yang wajib